إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani Allah wa iyyakum. Pada siang hari yang berbahagia ini kita hendak bersama-sama mempelajari dan mendalami serta mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini adalah merupakan bagian dari ilmu yang kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mempelajarinya. Bahkan masuk dalam hadis yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam urusan agama. Pemahaman dalam urusan agama ini tentunya pertama kali adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah menjadi fondasi dasar seseorang ketika dia hendak beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka para ulama membagi tauhid menjadi tauhid yang dimana tauhid itu adalah untuk yang pertama mengenal Allah, yaitu tauhidul ma'rifati wal itsbat, yang mencakup di dalamnya uluhiyah, yaitu terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, yang masuk di dalamnya juga al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dakwah para nabi dan rasul pertama kali sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah untuk memperkenalkan kepada manusia siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memperkenalkan kepada manusia siapa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang pahala apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama adalah mengenal Allah dulu. Bagaimana orang mau beribadah kepada Allah dengan baik kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui telah menjelaskan kepada kita semua terkait dengan agama kita. Makanya
Rasul SAW sabdakan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, taraktukum 'alal bayda, qad taraktukum 'alal bayda. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang terang lagi jelas. Putih artinya terang, jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak akan tergelincir dari jalan yang jelas itu tadi setelah Rasulullah SAW wafat, kecuali dia adalah orang yang binasa. Sudah jelas. Rasulullah SAW tidak menyisakan sedikit pun kebaikan yang mendekatkan diri kepada syurga, menjauhkan dari neraka, kecuali sudah dijelaskan. Kalau Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana caranya, adabnya buang hajat dijelaskan, adab makan minum dijelaskan, adab bagaimana masuk ke WC misalnya dijelaskan. Ya, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka nggak mungkin Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada kita siapa Allah. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak memberikan penjelasan kepada kita untuk supaya kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dijelaskan. Pasti dijelaskan karena dia menjadi pokok dasar keimanan seorang hamba. Bahkan inilah yang disebut dengan sebenar-benarnya ilmu, di mana Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surah Fatir pada ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah hanyalah yang berilmu. Ulama artinya berilmu. Siapa mereka? Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir, innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-'arifuna bih. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takut adalah orang-orang yang berilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha agung, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang terindah, kalau dia betul-betul mengenal Allah, maka akan semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya sangat besar sekali. Dengan mengenal Allah akan muncul rasa takut dalam hati. Jadi mengenal Allah itu ibarat sesuatu yang bisa membuat hati menjadi subur. Kalau hati jadi subur, nanti tumbuh tumbuhan yang bagus-bagus, melahirkan buah-buah yang manis lagi, indah serta lezat. Sabar, tawakal, berserah diri kepada Allah, takut, berharap kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Di antara buah-buahnya begitu banyak, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat dan kokoh keimanannya, tidak mudah goncang. Itu di antara buah-buahnya. Maka oleh karena itu, mengenal Allah dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ini adalah merupakan seutama-utamanya ilmu yang semestinya kita bersungguh-sungguh untuk bisa meraihnya, yang semestinya kita berusaha untuk berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Kenapa tidak? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala katakan, fa inna hayatal insan bihayati qalbihi wa ruhihi. Kehidupan kita itu tergantung dengan kehidupan hati dan ruhnya. Sedangkan
Hati itu bisa jadi hidup, bisa jadi sehat dengan mengenal siapa penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fadilih. Tidaklah seseorang bisa memiliki hati yang hidup, yang baik, kecuali dengan mengenal siapa penciptanya, wa mahabbati, dan mencintai penciptanya tersebut, wa ibadati wahdah, dan beribadah hanya kepada penciptanya tersebut, wal inaba ilaihi, dan kembali kepada Allah pada setiap urusannya. Mungkin kita teringat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kalau kena musibah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hati kita langsung bisa sadar jadi lapang atau tidak? Belum betul-betul kenal Allah Subhanahu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan itu menjadi ciri orang yang bersabar. Ubasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah tatkala mereka terkena musibah, mereka katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan itu hatinya jadi lapang. Lalu kemudian diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma mengucapkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, anak-anak juga bisa mengucapkan itu. Jangan-jangan lebih fasih anak-anak dibandingkan kita mengucapkannya. Tapi ucapin itu lalu kemudian hatinya jadi lapang, jadi sabar. Setiap apa yang kita ucapkan itu di dalamnya terkandung nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kita ucapkan itu mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya sekedar ucapan. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mestinya dampaknya kerasa di hati. Idealnya begitu, terasa dampaknya di dalam hati, langsung diucapkan terasa. Tapi tadi kan, seberapa kuat hati kita memahami apa yang kita ucapkan, sebegitu pula lah dia akan merasakan dampaknya. Coba sama-sama kita renungkan. Ibadah-ibadah yang berupa ucapan itu ada banyak sekali keutamaannya. Janjinya luar biasa dahsyat. Ambil yang sederhana saja, misalnya habis kita menunaikan wudu, habis berwudu. Apa yang kita baca habis wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa Rasul sabdakan? Siapa orang yang wudu kemudian bersyukur baca ini, apa yang Rasul sabdakan? Dibukakan 8 pintu surga. Orang bertanya-tanya, gampang amat ya? Cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan 8 pintu surga. Kok mudah banget ya? Ya, itu banyak ucapan, menyebut nama Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kayaknya kok gampang betul. Misalnya di hadis yang lain, di sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa orang yang mendengar muadzin mengucapkan Allahu Akbar, dia tirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin baca asyhadu an la ilaha illallah, dia tirukan juga asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tirukan juga. Muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia mengucapkan la haula
wala quwwata illa billah. Muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, dia juga baca la haula wala quwwata illa billah. Muadzin dia baca Allahu akbar, Allahu akbar, dia tirukan Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, dia tirukan la ilaha illallah. Dia mengucapkan itu min qalbihi, dari dalam hatinya. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Gampang betul. Kalau kita lihatnya dari sisi fikih, kita tahu itu, iya betul. Hadisnya sahih, sudah selesai, habis. Tetapi tentu tadi ucapan-ucapan itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi itu ucapan yang membuat kita, hati kita pun beribadah kepada Allah. Ada muncul harapan, ada muncul takut, ada muncul kecintaan, ada muncul berserah diri, ada al-unsu bi dzikrillah, merasa tenang, nyaman batinnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, merasa ingin segera menyambut panggilan Allah Jalla wa Ala, bergegas. Itu makanya Rasulullah SAW sabdakan dakhalal jannah, dia masuk surga. Karena dia mendapatkan itu kenikmatannya. Dan perlu diketahui bahwa kenikmatan menyebut nama Allah yang kemudian hati ikut memahaminya, itu nggak bisa ditukar dengan kenikmatan yang ada di dunia apapun bentuknya. Bahkan seluruh dunia ditukar untuk itu nggak akan mau. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika ia diperintahkan oleh tuannya bahkan disiksa untuk meninggalkan keyakinannya, dia tetap mengucapkan kalimat tauhid. Karena dia sudah tertancap dalam batinnya dan dia merasakan kenikmatan itu. Asia, siapa Asia? Disiksa sama suaminya sendiri, disiksa, bahkan di tiang salib di tengah panas terik matahari. Senyum aja sih, kata Firaun, ini orang gila, ini orang, istri saya sudah gila. Masa disiksa kayak begitu dia malah senyum, ketawa-ketawa. Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuatkan rumah untuknya nanti di surga. Ia pun mohon agar diselamatkan dari Firaun dan kezalimannya serta pengikutnya Firaun. Rabbi binili baitan indaka fil jannah, ya Allah bangunkan untukku rumah di surga. Lalu kemudian Allah perlihatkan itu kepadanya, makanya dia tersenyum sampai kemudian dia wafat. Tidak pernah dia meninggalkan kalimat yang begitu utama yang selalu dia pegang, tauhid. Luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Maka orang yang memahami ini, dia akan mendapati kehidupan yang bahagia. Sesulit apapun keadaan yang dia alami, tapi justru kebahagiaan yang dia rasakan. Anda tahu tidak, kita semua tahu. Sampai-sampai, tentu kalau sekarang kita katakan menyebut nama Allah itu makanannya hati, iya betul. Tapi nanti sampai di akhir zaman menyebut nama Allah itu jadi makanannya fisik. Kapan? Tatkala Dajjal keluar. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Dajjal, itu mereka punya tumbuhan tadinya bagus, ada berbuah, jadi kering. Mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan mereka mati, sehingga tidak ada makanan mereka. Para sahabat mendengar hal itu dari Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, terus makanannya apa pada saat itu? Makanannya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah,
Wallahu. Hari ini kita mungkin gak bisa lah kepikiran kayak gitu. Gak punya makanan apa-apa, cuma baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Tapi di masa itu dia menjadi makanan fisik, hilang rasa laparnya, hilang rasa hausnya, hilang dengan mengucapkan tadi zikir itu. Allah, ini kebahagiaan luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh kalau seandainya waktu berlalu, jadi orang Islam udah berapa lama kita ini? Jadi kecil ya jadi orang Islam. Alhamdulillah karena orang tua kita orang Islam. Umur udah berapa sekarang? Oh, yang sudah 60. Tapi hati masih belum bisa mencicipi nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali. Jangan sampai kita keluar dari kehidupan dunia ini tak pernah mencicipi nikmat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh orang kafir, jadi orang kafir kehidupannya kayaknya tuh harta berlimpah, kehidupannya kayaknya tidak ada aturan, dia mau maksiat kayaknya. Hati mereka itu sebenarnya hati yang terkungkung, sedih luar biasa hatinya. Cuma dia berusaha menutupi itu semua. Makanya kata-kata kafir berasal dari kata-kata kafara yang berarti menutup. Dia berusaha menutupi itu semuanya. Dia berusaha menutup itu semuanya. Padahal hatinya, batinnya itu rindu kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Butuh mengenal siapa penciptanya, menyebut namanya. Butuh dia. Tapi dia berusaha tutup itu. Tapi gak bisa dia pungkiri. Kendati pun dia tutupi tetap saja. Tetap saja dia tidak pernah bisa menutupi hal itu. Sampai berapa banyak kita dapati orang pada satu titik setelah melalui berbagai macam perjalanan panjang yang dia lalui dari kehidupannya, kesuksesan demi kesuksesan misalnya pernah dia raih, harta yang berlimpah pernah dia dapatkan, atau bahkan naudzubillah berbagai macam kemaksiatan sudah pernah dia lakukan semuanya. Akhirnya pada satu titik pun dia ingin kembali kepada Rabbnya. Karena memang itu kebutuhan primer itu. Sampai pernah ada seorang penyair yang berkata, "Naqil fuadak." Ini syair ini pun dibawakan oleh Syekh Abdul Razak ketika membahas keutamaan mempelajari nama Allah dan sifat Allah. Ini bagian yang ketiga dari kitab tersebut. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Palingkan hatimu kemanapun engkau mau dari hal-hal yang kau inginkan dan kau cintai. Silakan. Anda mau cintai apa saja silakan. Mal hubbu illa lil habibil awwali, tapi tidaklah cinta itu akan berpaling melainkan kepada cinta yang pertama. Ibu sekalian, ngomong-ngomong cinta pertama Bapak Ibu sekalian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita ini cinta pertamanya Allah. Kok bisa ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salam, lalu kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi, lalu kemudian dikeluarkan dari punggungnya Adam alaihi salam semua roh keturunan-keturunannya Adam sampai hari kiamat. Allah ambil perjanjian kan dari mereka? Ambil perjanjian. Alastaghfirullahaladzim. Qalu bala syahidina. Ditanamkan kecintaan kepada Allah pertama kali kepada manusia. Fitrah itu. Baru kemudian terkala dilahirkan ke dunia, anak-anak senangnya makanan, misalnya minuman yang dia senangi, atau anak-anak senangnya main aja terus. Itulah kesenangan anak-anak, cintanya anak-anak dunianya ini. Terus kehidupannya makin meningkat, sudah dewasa, bisa bekerja, cinta sama harta, mulai
cinta kepada kedudukan jabatan mulai terus seperti itu, cinta kepada tempat tinggal yang nyaman, kepada istri, terus begitu bertambah terus. Tapi cinta yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tertutup seakan-akan karena kita sudah terlanjur banyak hal-hal yang kita cintai. Bukan itu terlarang. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu pada diri kita, kecintaan itu karena untuk kebutuhan kita. Tapi cinta pertamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak bisa kembali, artinya kebutuhannya akan terus seperti itu, akan menuntut terus. Sebagaimana perut yang lapar butuh makanan, sebagaimana kita haus butuh minuman, hati yang haus pun butuh kecintaan kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Kalau itu orang lisannya pernah mengucap nama Allah tapi hatinya kering, tidak ikut memaknai apa yang diucapkan, dia tak bisa merasakan itu. Gini saja sederhana. Pertanyaan sederhana kita tanya buat diri kita juga yang jawab, bukan orang yang sudah jawab. Kapan terakhir kali kita, tidak usah salat fardu, salat sunnah, kita sholat sunnah, kita baca setiap bacaan itu pelan-pelan, tidak buru-buru. Malam hari tidak usahlah 11 rakaat dan 2 rakaat saja, tapi baca apa yang kita baca pelan. Baca suratul Fatihah pelan, artinya pelan sambil betul-betul berusaha mendapatkan makna dari setiap yang kita baca. Waktu ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kapan terakhir kita merasakan itu? Enak banget ya. Dan buru-buru pas baca tahiyat, at-tahiyatu lillah, atau yang kita sudah pada tahiyatul mubarakat, salawatut thayyibatu lillah, luar biasa. Baca itu pelan. Allah, kapan terakhir kali gitu? Atau jangan-jangan tidak pernah mendapatkan itu? Udah tahu kedua rakaat itu seperti sesuatu yang tadi lebih baik daripada dunia sisinya. Makanya ketika Rasul sampaikan tentang salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia sisinya, itu tadi itu rasanya luar biasa itu. Nikmat, tenang. Batin mendapatkan kebahagiaannya, mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan karena kecintaannya itu, potensi yang pertama kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penyair ini melanjutkan perkataannya, kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwal manzil. Berapa banyak rumah di atas bumi ini yang ditempati oleh seorang pemuda. Rumah yang bagus, lagi indah dan seterusnya dengan fasilitas yang serba mewah. Berapa banyak rumah yang seperti itu, istana yang seperti itu yang ada di dunia. Tetapi kerinduan kita selama-lamanya pada rumah yang pertama. Itu rumah yang pertama. Mana itu rumah yang pertama? Surga. Adam alaihissalam rumah pertamanya kan surga. Bukan bumi ini, bukan dunia ini, bukan ini. Merupakan tahapan mengapa Adam alaihissalam Allah Jalla wa'ala keluarkan dari surga menjadi ujian juga. Yang kemudian Adam alaihissalam beritahukan kepada anak-anaknya, para nabi dan rasul, kemudian beritahukan kepada umatnya, itulah rumah kita yang dulu kita nanti pulang ke situ, kita nanti balik lagi ke situ. Di sini cuma sebentar saja, ke sana kita menuju. Kerinduan kepada rumah yang itu. Bukan rumah yang ini nanti ditinggal semua kan, ditinggal. Gak ada yang ikut dibawa mati itu. Semua ditinggal. Lihat bagaimana ini menunjukkan bahwa potensinya sudah ada pada kita, potensinya sudah ada pada setiap kita. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu akan surganya Allah Rabbul Alamin sudah ada pada kita.
Maka jalannya adalah dengan menghadirkan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, agar supaya hati kemudian punya pengaruh. Disebut nama itu punya pengaruh, dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan, ketaatan, berserah diri kembali hanya kepada Allah, menggantungkan seluruh urusan dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada sebagian para ulama katakan, kalau seandainya para raja itu tahu, seandainya para raja itu tahu kenikmatan yang dirasakan oleh mereka yang beribadah dan bermunajat serta menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan memerangi kita, memerangi para ulama, memerangi orang yang mau taat kepada Allah untuk bisa mendapatkan kenikmatan itu. Orang akan berebut untuk mendapatkan itu. Bagaimana enggak? Makanya kalau kita lihat tentang keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dilihat di bab yang keempat. Yang pertama, ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama serta paling tinggi kedudukannya. Tidak ada yang paling mulia, paling utama daripada ilmu tentang Allah, tentang nama-nama, tentang sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Karena apa? Orang diperintah untuk mengucapkan syahadat, orang diperintah untuk salat, orang diperintahkan untuk zakat, saum, haji. Bahkan untuk kita diperintah untuk menumpahkan darah. Apa itu? Jihad kan numpahin darah, keluarkan atur. Untuk apa? Menegakkan kalimatullah. Menegakkan kalimatullah. Nah maka gimana kita mau mengerjakan itu semua? Kita nggak tahu ini siapa Allah. Bagaimana kita mau rela ngeluarin harta? Bagaimana kita rela melepaskan nyawa kita? Sedangkan untuk siapa kita melakukan itu kita nggak tahu. Bahkan didatangkan di dalam Al-Quran juga kisah-kisah di mana orang-orang yang salih para nabi dan rasul yang mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka, pikiran, tenaga, harta, bahkan darah mereka tumpahkan. Artinya tadi di medan jihad untuk Allah dan karena Allah. Orang akan susah mau begitu kalau dia nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Akan sulit dia. Bisa jadi dia telah menyebut nama Allah, Bismillah dia sebut, Alhamdulillah dia sebut, Subhanallah dia sebut, Allahu Akbar dia sebut di lisannya, tapi tidak kenal. Kalau hanya sekedar menyebut saja, makanya ketika Nabiullah Musa alaihissalam dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih." Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku gunakan untuk menyebut namamu, berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Ajarkan kepadaku sesuatu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qal ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabiullah Musa alaihissalam? Kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-Mu juga mengucapkan ini. Semua orang juga bisa mengucapkan ini. Semua orang bisa mengucapkan ini ya Allah. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang spesial, yang khusus, karena beliau adalah nabi yang utama dari nabi-nabi Bani Israel, nabi yang memiliki gelar Kalimullah, yang Allah berbicara langsung kepadanya. Minta supaya dikasih amalan khusus, malah diajarkan sesuatu yang menurut Nabi Musa alaihissalam
biasa-biasa aja. Toh semua orang bisa mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a," kalau seandainya 7 lapis langit, wa 'amirahunna beserta dengan penduduknya, isi-isinya seluruhnya, ghaib tentu selain Allah Subhanahu wa taala, wal ardina as-sab'a dan 7 lapis bumi, fi kiffatin diletakkan di salah satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin dan la ilaha illallah di sisi timbangan yang lain. Mana yang berat? Kenapa bisa berat? Nah, itu pertanyaannya. Langit itu isinya para malaikat, penuh sesak. Rasulullah pernah sabdakan, gak ada tempat sejengkal di langit kecuali di situ ada malaikat yang sujud bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk gambar sederhananya kita misalnya gini, sejengkal depannya itu udah malaikat lagi, sejengkal di kanan malaikat lagi, sejengkal kiri malaikat lagi, sejengkal di belakang malaikat lagi, penuh. Bahkan sebagian hadis menyebutkan bahwa langit mengeluarkan suara seperti gubuk reot. Itu gubuk reot. Ibu-ibu masuk banyak itu gubuk reot. Apa yang jadi ada suaranya? Ada suaranya kan krok 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 krok. Hampir apa? Langit seperti itu hampir rubuh karena penuh sesak penduduknya. Kita tahu berapa beratnya itu langit. Ada yang pernah nimbangin langit? Belum lagi dengan yang lainnya ciptaan Allah, yang lainnya planet-planet, matahari ini segitu besarnya, berapa galaksi ada di langit. Kita paling tahu cuma salah satunya aja, galaksi Bima Sakti. Berapa galaksi lagi yang ada di langit? Belum lagi bumi diletakkan di satu timbangan. La ilaha illallah, pada sisi timbangan yang lain. Yang berat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidaklah langit bumi diciptakan kecuali untuk menegakkan kalimat ini. Ini tidak main-main. Orang ucapin syahadat la ilaha illallah ini tidak main-main. Bobotnya lebih berat daripada langit bumi seisinya. Kalimat yang agung. Cuman kan orang sekarang nganggap enteng karena ya bisa diucapkan biasa aja. Semua juga bisa ngomong itu. Yang dengan kalimat ini orang kita bisa dinyatakan tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya dengan cara yang tidak hak. Dengan kalimat itu terjaga. Ya haram jamuhu wa malu, halal haram darahnya, hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh. Kehormatannya terjaga, tidak boleh dirusak. Dengan dia mengucapkan kalimat itu bukan cuma sekedar kalimat biasa. Maka ketika ditimbang Nabiullah Musa AS diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala, itu semua langit bumi timbang masih berat kalimat ini. Kalimat luar biasa, dahsyat. Tak main-main. Ini bobotnya luar biasa. Kalimat yang pernah kalimat ini, dia termasuk bagian daripada amanah kan? Ditawarkan kepada langit dan bumi, gak sanggup menyangganya. Langit bumi gak sanggup menyangganya. Menerima amanah yang berupa kalimat tauhid ini gak sanggup. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh. Kami pernah tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Fa abaina an yahmilna, gak sanggup. Wasfaqna minha, takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mau menerima, padahal dia banyak berbuat kezaliman dan banget bodohnya.
Tapi Allah nggak akan biarkan manusia bodoh, makanya diutus para nabi dan rasul, makanya diturunkanlah kitab-kitab itu biar nggak bodoh, biar nggak zalim. Itu makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan manusia amal insan, innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalim, lalu kemudian zalimnya banget karena pakainya bukan zaliman tapi zaluman. Itu namanya sigat mubalaghah, banget zalimnya, jahulan, banget bodohnya, bukan jahilan. Kalau jahilan bodoh biasa, ini jahulan, banget bodohnya. Maka diutus para nabi dan rasul, diturunkan kitab. Makanya sebab kezaliman itu karena kebodohan, sebab kesyirikan karena kebodohan. Kebodohan yang paling bodoh yang pertama kali al-jahlu billah, bodoh terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu. Hanya tahu nama, hanya bisa nyebut, tapi enggak tahu ini apa yang disebut. Ya sama kayak kita nih, Anda tahu si fulan, nama seseorang. Oh iya, saya tahu. Tapi kenal betul kan? Atau cuma tahu nama aja? Saya tahu nama aja sih, ketemu belum, nggak tahu orangnya gimana, kayak gimana. Maka dengan mengenal Allah dan mengetahui siapa Allah, ini yang kedua faedahnya, menyebabkan kita menjadi mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, bisa mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata debat kuncinya. Kita kalau ditanya, ikhlas itu susah enggak? Ikhlas itu susah tidak? Susah. Ngomongnya gampang, ikhlas. Mudah ya? Mudah. Gampang ngomong ikhlasnya, mudah, gampang. Prakteknya mudah tidak? Susah, tapi bukan mustahil kan? Sebab kalau mustahil ya, masya Allah mewajibkan kepada kita sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Caranya semakin kita kenal Allah, semakin kuat keikhlasan kita. Buat apa ya saya berharap dari manusia? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya kehidupan, memberikan saya rezeki. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Masa kita nggak mencintai nama dan sifat Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala juga cinta pengaruh dari nama-nama dan sifat itu ada pada diri kita. Pengaruhnya ada pada diri kita, dampaknya ada. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk membacanya, berulang-ulang, memahaminya, terus-menerus, agar supaya dampaknya ada, pengaruhnya pada diri kita terasa. Allah senang melihat pengaruh itu pada diri kita. Maka itu berarti Allah lah yang mendidik kita. Dan itu juga termasuk tanda bagian daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali hadis yang menyebutkan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan, dan seterusnya. Makanya seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat dan mensucikan diri. Ada lagi misalnya doanya Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Sungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya Allah, dan Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai. Nampak pengaruh dan dampak dari nama-nama sifat Allah itu kepada hambanya, biar ada dampaknya. Makanya orang kalau dia betul-betul berzikirnya, dia betul salatnya, dia betul, akan nampak pengaruhnya, dampak positifnya ada. Bukan hanya sekedar syarat rukun selesai, baca ini dianjurkan, baca itu harus, ini rukun, enggak. Kalau itu insya Allah
juga kita udah hafal sebagiannya. Maka juga para ulama katakan kenapa bacaan-bacaan di dalam salat itu ada beberapa macam bentuk bacaannya. Ruku bacaannya ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Banyak. Kita diperintahkan untuk baca itu secara bergantian agar hati pun selalu berusaha untuk memaknai apa yang dibaca. Karena biasanya kalau udah terlampau hafal, itu lisan kemana, hati kemana. Saking hafalnya itu sudah. Dia baca kemana, hatinya kemana, ini gak ketemu kan. Coba kalau dia lupa, sekali baca yang ini, kalian itu kan, ini yang lain lagi, ini yang lain lagi, baca yang lain. Kemudian pikirannya menjadi terfokus. Ya, coba Anda lihat itu orang yang kalau zikir udah terlampau hafal itu, udah nggak jelas, ucapannya udah nggak jelas. Makanya termasuk zikir hari sholat itu ada variasinya misalnya jumlahnya berbeda-beda. Ada 33, dan kemudian satu disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 34, Allahu Akbar. Ada riwayat begitu. Ada yang 10, ada yang subhanallahnya 25, alhamdulillahnya 25, Allahu Akbar, la ilaha illallah 25, Allahu Akbar 25, 100 juga. Divariasikan itu agar supaya ini enggak hanya sekedar mengucapin tapi tidak disertai dengan pemaknaan. Sampai sedemikian rupa. Makanya tadi apa kata Nabiullah Musa AS? Nah makanya kan alhamdulillah kalau ibu-ibu mau belajar terus secara bertahap sedikit demi sedikit. Oh, saya baru tahu yang begitu. Belajar sifat salat Nabi, insyaallah dia telah mendapati sebagian informasi tentang beberapa bacaan zikir ketika ruku, ketika sujud yang berbeda-beda dan seterusnya. Yang belajar tentang zikir habis salat fardu satu macam, lalu nambah lagi. Setelah dia hafal beberapanya dia bisa praktikkan secara bergantian berbeda-beda di salat yang berbeda misalnya. Supaya tuh hatinya tetap bisa berusaha untuk terkonsentrasi mengenai apa yang dia ucapkan dan apa yang dia sebutkan, bukan hanya pada satu bentuk saja. Lalu kemudian selanjutnya yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah yang mewujudkan makhluk itu dari tidak ada menjadi ada, dan Allah tundukkan bagi mereka apa yang ada di langit dan di bumi agar mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi langit bumi seisinya diciptakan untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, artinya untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pantas tujuannya yang ini la ilaha illallah. Langit bumi ini memang diciptakan untuk ini, pantas kalau yang lebih berat yang ini, bukan mereka ini. Yang lebih berat yang ini. Maka ketika orang menyibukkan diri dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia berarti telah sesuai dengan tujuan yang diciptakan. Yang kelima, salah satu rukun iman yang 6 adalah, bahkan dia paling utama dan yang pertama, beriman kepada Allah. Dan iman itu bukan hanya sekedar ucapan aku beriman, bukan. Sebagaimana syahadat bukan hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Bukan cuma mengucapkan, hanya mengucapkan orang bisa. Syahadat anak-anak bisa. Tetapi disertai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai jadi orang yang lalai, cuma ucapin tapi lalai. Makanya berulang-ulang kalau jelasin orang-orang Quraisy itu nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, mereka bisa. Justru karena paham mereka nggak mau. Justru karena
tahu, dia nggak paham, ucapin aja tapi melanggar. Mereka nggak mau melanggar, makanya nggak mau ucapin. Sebab mereka belum mau meninggalkan keyakinan nenek moyang mereka. Mereka paham dan nggak mau ninggalin keyakinan nenek moyangnya, makanya nggak mau ucapin. Orang sama sekarang ucapin. Disebut nama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, dia ucapkan, tapi belum terjadi praktiknya. Dia melanggar apa yang dia ucapkan. Bahkan ini diantara keutamaan yang keenam, bahwa orang yang mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi pokok dari segala sesuatu. Orang yang betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mampu berdalil dengan sifat dan perbuatan Allah terkait dengan masalah hukum-hukum syariat. Artinya dia bisa memahami hukum-hukum syariat. Kenapa sih diperintah begini? Kenapa dilarang begini? Dia bisa tahu ketika dia mengenal Allah melalui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bahkan ini pembahasannya cukup panjang sebenarnya. Namun tadi kita tahapan awalnya bersabar untuk mengenal dulu. Kenapa kalau yang di sini pikirnya ini ya? Kenapa bukan yang ini aja? Ya. Kenapa ya habis salat Rasul pikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa enggak habis salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah? Kenapa enggak gitu? Iya kan? Kita perlu tanya-tanya dong. Mungkin saya pernah dapati ada orang habis salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Kenapa Pak? Maaf, kenapa ya ucapin alhamdulillah? Ya kan kita habis sholat, kita udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beribadah. Makanya saya bilang alhamdulillah. Masuk akal juga sih, kalau pakai akal ya masuk akal sih. Tapi kalau Rasulullah SAW nggak ucapin alhamdulillah, habis salat assalamualaikum warahmatullahi, malah baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Ini tebak-tebakan dulu. Kira-kira kenapa ya? Iya, tak khusyuk, kurang khusyuknya banyak sekali. Saya jadi teringat ada satu hadis. Itu malaikat itu nanti pada hari kiamat ketika ada diletakkan mizan timbangan, mereka tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini timbangan untuk siapa ini? Untuk hambaku yang hendak ditimbang di sana. Lalu kemudian dibentangkan sirat, yaitu jembatan di atas jahanam. Ini untuk siapa ini ya Allah? Ini untuk hambaku yang hendak aku lewatkan lewat sini semua. Ada yang cepat seperti kilat menyambar dan seterusnya. Para malaikat apa jawab mereka? Subhanak ma'abadnaka haqqa ibadati. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak bisa menyembahmu, kami tidak mampu beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah kepada Engkau. Yang ngomong malaikat ini, yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka tidak pernah maksiat walaupun sekali. La ya'sunallah ma amara. Mereka selalu mengerjakan perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka yang enggak pernah maksiat, satu kali pun enggak pernah, selalu taat kepada Allah, enggak pernah malas, kendor, futur nggak pernah tuh mereka, kendor nggak pernah, males nggak pernah melakukan di situ. Makan enggak, minum enggak ada aktivitas lain kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka kalau ada diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ruku, maka dia akan ruku sepanjang hidupnya, ruku terus, akan bergeser dari tempatnya sebelum
Di antara mereka kalau ada yang diperintahkan untuk sujud, maka dia akan sujud selama-lamanya, dia akan bergeser dari tempatnya sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berubah. Bahkan di antara mereka termasuk ke dalam hadis di antara Ibrahim Ahmad yang lainnya, Israfil diperintah oleh Allah tugas itu sangkakala begini itu dari sampai semenjak dia diciptakan sampai hari ini, sampai nanti Allah perintahkan dia coba. Hamba yang kayak begitu, apa mereka berkata kepada Allah, ma'abadnaka haqqa ibadati, kami tidak bisa menyembahmu ya Allah dengan sebenar-benarnya. Gak ada mereka mikirin soal dunia, mikirin anak, mikirin istri, belum bayar utang, gak, kredit motor, gak ada. Mikirin itu gak ada. Mereka yang seperti itu saja, karena kenal Allah, karena mereka tahu Allah, maka mereka katakan, kami tidak menyembah ya Allah dengan sebenar-benarnya. Gimana kita yang sholatnya mikirin macam-macam, istighfar makanya ada sholat. Beda kalau habis makan atau habis minum bacanya apa? Bukan istighfar, karena memang itu nikmat dari Allah yang tidak diberikan kepada kita dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada diri kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah, tapi kita masih dikasih nikmat. Tapi kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Beda kalau ibadah kita banyak yang kurangnya. Banyak kurangnya. Nah itu makanya ketika orang memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu berdalil dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan melalui sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perdagangan yang menguntungkan. Tahu nggak perdagangan yang menguntungkan? Emang untungnya apa saja? Dia mendapatkan ketenangan batinnya, jiwanya, mendapatkan ketenangan hati, lapang dadanya. Allah tempatkan nanti di surga Firdaus, melihat kepada wajahnya Allah, mendapatkan keridhaan Allah, selamat dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungannya. Makanya coba perhatikan, saya pernah sebutkan juga tentang masalah panggilan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka bergegas menuju mengingat Allah, yaitu salat Jumat. Tinggalkan jual beli. Ya, demikian itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Tapi apa yang terjadi kan kita tiba-tiba ini untung udah di depan mata nih, pembeli udah mau datangnya, untung depan mata, ada Jumat, pilih mana ya? Mau pilih mana saya ini? Keuntungan yang sudah di depan mata atas salat Jumat. Allah perintahkan ambil ini, ambil ini. Dzalikum khairul lakum, itu lebih menguntungkan buat kalian. Kenapa? Itu dunia. Ini ketenangan batin, jiwanya, lapang hatinya, nanti pun mendapatkan kenikmatan di syurganya Allah Rabbul Alamin, melihat kepada wajahnya Allah. Pilih itu. Kalau dikenal Allah, dia akan pilih itu. Maka ketika kaum muslimin paham tentang hal ini, dia tidak akan mudah diiming-imingi dunia besar banyak sekalipun, apalagi sedikit. Kaum muslimin memang diperintahkan untuk belajar ini, ya kenapa? Karena banyak kaum muslimin hanya dengan diiming-imingi harta sedikit saja, mie instan saja, lepas Islam itu karena tidak tahu, karena tidak paham terhadap Islam. Dia ucapkan syahadat, dia ucapkan zikir, dia ucapkan bacaan yang dia baca, tapi dia tidak paham terhadap siapa Allah Rabbnya. Kedelapan, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, merupakan al-waqi minaz zalal, benteng penjaga dari ketergelinciran. Ya,
Dia benteng perisai dari ketergelinciran, dan juga dia menjadi benteng dari kegoncangan. Hari ini kan kita sering goncang, sering ragu, sering ini. Nah itu bentengnya. Dia yang pembuka pintu harapan, yang menolong kita supaya bisa bersabar tadi, menjauhkan kita dari rasa malas. Iya, yang menyemangati kita untuk melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, yang membuat kemudian kita takut dari berbuat maksiat dan dosa, yang menghibur kita tatkala terkena musibah dan hal yang menyakiti diri kita. Bahkan dia menjadi senjata yang ampuh lagi sakti dari godaan syaitan. Makanya kita sering bingung, kita sering rancu, sering bingung. Kalau kita paham nama Allah, lalu kita sebut nama Allah, terjaga, mendatangkan kecintaan, mendorong kita untuk jadi dermawan, berbuat baik dan buah yang masih banyak lagi. Maka tadi kita sudah sebutkan perumpamaan itu orang yang, makanya Rasulullah SAW kan sebutkan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir. Apa perumpamaan seperti apa? Ada yang ingat? Rumah angker. Rumah angker. Itu perumpamaan orang yang gak berzikir kepada Allah SWT. Hatinya gak ada Allah di dalamnya, lisannya gak pernah terucap. Rumah angker itu kosong. Jadi ada orang kalau sedikit, itu rumah angker kosong. Siapa saja bisa masuk, termasuk syaitan mudah masuk. Tapi dia sebut nama Allah, hatinya faham apa yang disebutkan, dia baca, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Sulit syaitan masuk, menembus susah. Kasih pengaruh was-was, kebingungan, kegoncangan, sulit. Kokoh dia dalam setiap keadaan. Memang tentu itu gak bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat, tapi dari prosesnya diantaranya masuk melalui ini. Bahkan tentunya kita teringat kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kisahnya yang benar, kisah yang tinggi, kisah yang benar. Ketika dia sedang beribadah di malam hari, tiba-tiba ada cercah silat. Wih, silat apa ini? Dan kemudian tiba-tiba keluar suara, wahai Abdul Qadir, kau adalah hamba yang taat, kau adalah hamba yang tunduk. Mulai sekarang aku perkenankan segala yang haram untukmu jadi boleh semua. Inni abahulah kal muharramat. Aku bolehkan untukmu semua yang haram. Kalau kita dapat begitu sama asyik, yang haram jadi boleh semua, asik. Tapi tidak hanya Syekh Qadir itu, dia langsung ambil itu sebenarnya selempar. Yakhsa ya lain. Pergilah engkau wahai laknatullah, syaitan. Ini bukan datangnya dari Allah, ini datang dari syaitan. Ditanya, kenapa kok Anda bisa tahu? Karena dia mengenal Allah SWT. Aku kata syaitan, kalau Allah tidak mungkin menghalalkan yang haram. Dan sudah banyak orang-orang ahli ibadah yang digelincirkan dengan suara ini, bisikan seperti ini. Sudah banyak orang ahli ibadah yang tergelincir dengan suara itu, bisikan itu. Kok Anda bisa enggak begitu? Kenapa? Allah tak mungkin menghalalkan yang haram sampai kapanpun, tak mungkin. Itu bentengi kita di keraguan. Makanya kalau sudah nuntut ilmu mulai kendor, biasanya kita mulai ragu, mulai bimbang. Kenapa itu mungkin coba. Tapi kalau mengenal Allah SWT, datang syubhat, datang keracunan, ini bukan ini. Ini gak usah, kita sibuk ngurusin ini, ilmu saja, ilmu fokus. Tapi kalau udah mulai lemah, ibadahnya, coba diperhatikan, kita bisa merasa sendiri. Ibadah kita udah mulai menurun dan seterusnya. Ibadah yang bisa kita kerjakan mulai sedikit ditinggalkan. Rasakan deh. Kayak apa sih? Bawaannya was-was, bawaannya bimbang, bawaannya ragu, pokoknya macam-macam deh itu perasaan enak. Allah. Ya itu diantaranya yang menjadi faedah dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah. Oleh karena itu menyebut nama Allah itu gak bisa. Kita
Kita sebenarnya saya ingin bahasa pas ketika nama Allah karena dia adalah isul Allah, tetapi kita perlu tahu kaidah-kaidahnya dulu, baru kemudian kita masuk ke dalamnya. Allah Taala ini sebagai yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanya gimana kiatnya di saat iman kita sedang menurun dan lemah. Apa cara-cara yang harus kita lakukan dalam beribadah kepada Allah seperti itu kita sedang lemah. Kiat-kiat seperti itu Ustaz. Ya baik. Baik. Tentang masalah ini tentunya bagian daripada membuat keimanan ya, mempelajari nama-nama Allah. Jadi kalau lagi turun baca, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin, itu awalnya. Kalau masih juga sulit, maka naik lagi tahapan selanjutnya, mulai membaca tentang keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naik lagi kemudian membaca tentang bagaimana dahulu para sahabat, tabi'in ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian cari teman yang memang mendukung kita untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya sebab-sebabnya. Pasti kita akan mengalami kondisi itu tetap. Semua orang akan mengalami itu, kondisi turun pasti akan mengalami itu. Tapi kalau dia tetap berusaha menjalankan tadi beberapa tahapan-tahapan tadi, insyaallah Taala dia tidak sampai kemudian terlampau jauh terjatuh. Tapi kalau udah menurun semuanya, akhirnya sama sekali tidak ada yang dia upayakan untuk, tapi ada yang menikah. Ada yang menikah. Allah Subhanahu Wa Taala melihat hambanya yang menurut ibadahnya, sedangkan hamba itu berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah, ataupun dia memang hamba yang dicintai oleh Allah. Allah yang ingatkan musibah datang. Allah yang ingatkan dia sudah tidak bisa lagi melalui. Allah yang ingatkan. Ya, Allah Taala. Makanya kalau dia taat kepada Allah, dia dapat musibah, dia oh ya ini peringatan bos saya. Ini nggak pernah berbuat ketaatan kena musibah, diberi peringatan. Allah salah tahu. Tapi bisa jadi juga peringatan dari Allah. Allah Taala. Baik. Masih ada lagi. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa Pak? Iya, mana kita menghadap, di sana ada wajah Allah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ya, Allah perintahkan kita menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kita berada pun mengarahkan kepada Masjidil Haram. Tapi di ayat yang lain, dimanapun engkau menghadap, di sana wajahnya Allah. Fasamma wajhullah. Tentu ayat-ayat yang seperti ini mesti digabungkan, tidak terpisah. Artinya begini, bahwa saya ingin berikan penjelasan yang dalam bentuk perumpamaan lagi sederhana. Mudah-mudahan, tentu ini bukan dalam rangka menyamakan Allah dengan makhluk, tapi untuk memudahkan kita. Sekarang begini, Bapak Ibu ambil semut, taruh di atas telapak tangan. Sudah? Terus begini, Bapak Ibu begini. Ini semut di telapak tangan kita begini. Baik, itu semut menghadap, itu wajah kita. Betul tak? Ambil semut nih, ambil semut.
Gini kan, taruh di telapak tangan kita. Kemana dia menghadap tapi itu wajah kita. Sudah bisa difahami? Betul tak gitu Pak? Kita gini, bagi semut, kemana dia menghadap wajahnya? Karena besar melebihi wajah. Sudah bisa difahami? Kalau sudah baru saya lanjutkan, kalau belum nanti jadi bingung. Hah? Masih belum? Ibu ambil semut. Bagi semut bu, itu di mana aja dia beri itu wajah ibu semua kemana aja dia beri. Kenapa begitu? Karena dia apa? Kecil muka kita. Sudah bisa dipahami? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar. Arasnya Allah Subhanahu Wa Taala saja besar. Berapa kali lipat besarnya arasnya Allah melebihi bumi. Langit bumi seisinya bu diletakkan di kursinya Allah dibanding seperti gelang. Ambil jangan ada besar gelang. Seperti gelang telah padang pasirnya itu kursinya Allah, langit bumi yang kecil. Dan kemudian kursi diletakkan di arasy. Gantian kursi yang jadi kecil seperti gelang ini, lalu kemudian padang pasirnya itu adalah arasy Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar melebihi makhluknya yang paling besar yaitu arasy, dan lebih tinggi melebihi ketinggian makhluknya yang paling tinggi itu arasy juga. Dimana menghadap disitulah wajah Allah Subhanahu. Tapi kan itu kita kalau sholat diperintahkan hadapnya kemana? Haram. Walaupun menghadap kemana saja itu menghadap wajahnya Allah, tapi Allah perintahkannya haram kecuali kita lagi bingung, nggak tahu arah kemana, udah cari-cari sholat aja lah sah. Kalau begitu keadaannya. Jadi satu ayat dengan ayat lain tidak berbenturan, tapi saling menjelaskan dan melengkapi satu sama lain. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan pembahasan kita. Ibu sekalian warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangan. Tentunya apa yang kita pelajari ini baru sedikit sekali dari satu tetes lautan ini. Baru sedikit dari satu tetes, bukan sedikit dari lautnya. Baru sedikit dari satu tetes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.